Shepherding dua daerah, Jakarta Banten dan Sumatera Selatan, dilaksanakan di Kota Bandar Lampung. Perayaan Adventurer Day 2025 telah diselenggarakan secara serentak di seluruh daerah di Indonesia Barat. Dan kami juga menyajikan sejumlah berita menarik lainnya hanya untuk Anda. Semuanya tergabung dalam WIN, West Indonesia News, berita dari Gereja Advent Indonesia Barat. Shalom saudara, menemani hari Anda, WIN West Indonesia News hadir menyajikan berbagai berita kegiatan dari Gereja Advent di Indonesia Barat. Bersama saya Farator dan inilah berita selengkapnya. Berita pertama, Shepherding para gembala jemaat dan istri untuk Conference Jakarta Banten dan daerah Sumatera kawasan selatan dilaksanakan di Kota Bandar Lampung. Setelah sukses dengan acara yang sama di Sumatera Tengah dan Sumatera Utara selama 3 hari, yaitu pada tanggal 10 hingga 12 Juni 2025, pertemuan para gembala jemaat beserta istri untuk daerah Jakarta Banten dan Sumatera Selatan dilaksanakan di Golden Tulip Spring Hill, Bandar Lampung. Kegiatan ini merupakan acara dari Departemen Asosiasi Kependetaan Uni Indonesia Kawasan Barat kepada setiap daerah yang berada di bawah naungan Indonesia Kawasan Barat. Masih dengan tema yang sama, yaitu Together in Love, to Serve and to be a Blessing, bersama dalam kasih, melayani dan menjadi berkat. Kegiatan ini bertujuan untuk memperlengkapi para pendeta sebagai gembala jemaat dan untuk memperkuat semangat pelayanan masing-masing. Sebagai tuan rumah pelaksanaan acara ini, Pendeta Hengki Wijaya, Ketua Daerah Sumatera Selatan, menyambut setiap peserta yang hadir untuk mengikuti acara dan menikmati tempat terbaik di kota ini. Adapun para pembicara yang hadir ialah Ketua Uni Indonesia Kawasan Barat, Pendeta Sugi Sitorus beserta dengan istri Ibu Christine Sitorus yang membawakan materi mengenai pelayanan pendeta dalam moral dan seks serta pelayanan istri dalam pelayanan. Para pimpinan departemen di Indonesia Barat, Pendeta Sucianto, Pendeta Sani Manopo, Pendeta Joram Hutagawal, dan Pendeta Sutrisno Cakra Pawira yang membawakan materi mengenai pelayanan pendeta dalam hal kepemimpinan, perlawatan, penata layanan, dan penginjilan. Dalam pembahasannya, Pendeta Sugi Sitorus menekankan bahwa setiap pendeta harus memiliki jam doa yang teratur dan rela bekerja bersama Tuhan. Pada kesempatan yang sama, Pendeta Sucianto juga menekankan bahwa para pendeta harus searah dan patuh terhadap semua keputusan dari organisasi tertinggi. Di akhir acara, Pendeta Binsar Sagala, Sekretaris Eksekutif Indonesia Barat, memimpin sesi komitmen menyampaikan bahwa pendeta itu bukan perorangan, tetapi satu keluarga. Maka istri dan anak-anak harus tampak bersukacita menjadi keluarga pendeta. Sesi komitmen ini ditutup dengan doa penyerahan yang dipimpin oleh Pendeta B. Sagala yang mengajak semua pendeta dan istri berdiri dan saling berangkulan untuk mengambil waktu berdoa pribadi dan juga menerima doa berkat. Kegiatan ini disambut dengan baik oleh para peserta yang dapat menikmati waktu bersama keluarga sambil mendapatkan materi untuk menunjang pelayanan mereka sebagai keluarga pendeta. Harapannya, setelah kembali ke ladang pelayanan masing-masing, para peserta yaitu para pendeta dan istri mendapatkan pengetahuan dan pengalaman baru dan memiliki motivasi yang kuat melalui materi yang diterima untuk menopang keluarga pendeta dalam pelayanan di wilayah masing-masing. Hari Adventurer Sedunia serentak diselenggarakan oleh para adventurer di Indonesia Barat. Setiap tahunnya kegiatan Hari Adventurer Sedunia diadakan menjadi satu kegiatan bagi para adventurer atau klub petualang untuk menunjukkan berkat Tuhan kepada gereja dan lingkungan sekitar. Dan tahun 2025 merupakan tahun ke-36 dalam perayaan Hari Adventurer Sedunia. Dengan mengambil tema Travel with Faith atau perjalanan dengan iman,
Perayaan ini dirayakan dengan melakukan kegiatan Week of Prayer atau WOP atau Pekan Doa yang dimulai dari tanggal 11 Mei hingga 16 Mei 2025. Adapun topik yang disampaikan setiap harinya ialah mengenai perjalanan dari para tokoh Alkitab yang dapat dipelajari dan dicontoh oleh para adventurer. Dalam kegiatan ini, para pembina dan adik-adik adventurer menjadi pembicara dan partisipan selama Pekan Doa berlangsung. Hingga pada puncak perayaannya yang dilaksanakan pada hari Sabat 17 Mei 2025, adik-adik adventurer sebagian besar mengambil bagian di jemaat mereka masing-masing dengan penuh semangat. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan adik-adik adventurer akan dibantu dan dilatih untuk dapat menumbuhkan keberanian di dalam diri mereka dan belajar menjalankan tanggung jawab yang sudah diberikan kepada mereka masing-masing. Kelompok Peduli Agape melaksanakan perjalanan misi ke Semarang dan Salatiga. Pada tanggal 29 hingga 31 Mei 2025, Kelompok Peduli atau Care Group Agape melaksanakan perjalanan misi ke kota Semarang dan Salatiga yang bertujuan untuk membagikan kasih Kristus secara nyata. Kelompok Peduli Agape merupakan salah satu kelompok peduli dari para pegawai di kantor Uni Indonesia Kawasan Barat yang rutin mengadakan pertemuan untuk saling menguatkan antar pegawai secara pribadi. Sebanyak 18 orang yang merupakan para anggota kelompok peduli dan keluarga bergerak menuju Panti Asuhan Yayasan Advent Peduli Indonesia atau YAPI di kota Semarang. Pada kesempatan ini, kelompok peduli Agape tidak hanya sekedar mengunjungi, namun juga membawakan bantuan berupa sembako dan bantuan lainnya, serta semangat sebagai bentuk kasih dan kepedulian kepada anak-anak yang berada di YAPI Semarang. Di hari berikutnya, para anggota kelompok peduli Agape melakukan pelayanan penuh di Gereja Advent Salatiga, mulai dari sekolah Sabat hingga khotbah yang dibawakan oleh Pendeta Eben Semiring, Direktur Pemuda Advent Indonesia Barat. Kebaktian ini menghadirkan kebersamaan dan kekeluargaan antar anggota jemaat dan tamu dalam suasana yang penuh semangat rohani, dan melalui kegiatan ini mengingatkan bahwa pelayanan sederhana pun dapat membawa dampak besar bagi banyak orang. Kegiatan Sabat juga terasa lebih berenergi dan ramai dengan adanya kolaborasi antara kelompok peduli Agape, Pemuda Advent Gabungan Pasmasion, dan Public Campus Ministry atau PCM Jawa Tengah pada Sabat sore dan bertempat di Gedung Pertemuan Advent Getasan. Iveta Inarai dan orang-orang muda dalam kelompok peduli Agape mendukung tema Loving God, Loving Each Other yang ditetapkan oleh para pemuda setempat dalam setiap kegiatan yang dilakukan. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan dapat menjadi berkat bagi yang dilayani dan yang melayani, serta mendorong semangat misi di antara anggota kelompok peduli. Kiranya kegiatan ini menjadi awal dari pelayanan lainnya yang serupa di depan, serta membangkitkan kerinduan untuk terus menjadi saluran kasih Tuhan dimanapun berada. Rumah Pelayanan Pendeta untuk Daerah Jamblang diresmikan. Pada tanggal 12 Mei 2025 diadakan ibadah pengucapan syukur sekaligus peresmian Rumah Pelayanan Pendeta Daerah Jamblang. Tempat ini bukan hanya sebagai rumah pelayanan pendeta atau pastori, namun juga akan menjadi tempat berbakti Sekolah Sabat Jamblang setiap Sabatnya. Sekolah Sabat Jamblang merupakan cabang pelayanan dari Gereja Advent Cirebon yang berada di bawah naungan Conference Jawa Barat. Sekolah Sabat Jamblang berkembang menjadi besar dan banyak umat yang bergabung di dalamnya. Karena itu, para gembala, penatua, dan jemaat bersama-sama memilih sebidang tanah untuk dijadikan rumah pastori Jamblang. Pada peresmiannya, Pendeta Hamanulang, Ketua Conference Jawa Barat, menekankan pengertian rumah pastori, serta mengingatkan untuk merawat dan menjaganya bersama. Beliau juga memimpin peresmian rumah pastori Jamblang dan memotong tumpeng sebagai tanda ucapan syukur atas peresmian rumah pastori tersebut. Kiranya dengan adanya rumah pastori Jamblang ini menjadi berkat dan pusat terang yang memancarkan kasih bagi lingkungan sekitar.
Conference Jawa Timur melakukan simulasi penginjilan melalui media bagi 3 distrik. Pada bulan Mei 2025, di bawah pimpinan Pendeta Kurnaidi selaku Direktur Departemen Komunikasi Conference Jawa Kawasan Timur, telah dilaksanakan simulasi penginjilan melalui program berita dan radio. Acara ini merupakan sebuah bentuk pelatihan dan pemberian materi untuk pelayanan melalui media dari Komunikasi Jawa Timur. Sebanyak 150 orang dari Distrik Jember, Distrik Surabaya, Gresik, Sidoarjo atau SGS, dan Distrik Kediri mengikuti pelatihan ini dengan seksama. Dalam pelatihan ini, para peserta yaitu para anggota jemaat diajarkan dan dilatih cara menggunakan peralatan media digital untuk memaksimalkan penginjilan khususnya melalui media. Para peserta tidak hanya mendapatkan materi yang baru, namun juga ditekankan bahwa menginjil tidak hanya dilakukan melalui berkhotbah ataupun mengajar, melainkan melalui mengabarkan karya kasih Allah di dalam setiap kejadian yang ada di sekitar kita, bahkan melalui alat digital yang kita miliki. Pelatihan ini sangat disambut dengan baik oleh para peserta yang menerima materi dengan antusias dan mengungkapkan untuk lebih sering diadakannya pelatihan seperti ini. Dengan adanya simulasi penginjilan dan pelatihan ini, kiranya para anggota jemaat mengetahui peran penting anggota dalam total member involvement, khususnya penginjilan melalui media. Sekolah Lanjutan Advent Purwodadi atau Selapur mengadakan penamatan untuk angkatan ke-58 di tahun 2025. Sebanyak lebih dari 80 orang dari jenjang sekolah menengah pertama atau SMP dan sekolah menengah atas atau SMA dari sekolah Selapur dinyatakan lulus dan mengikuti penamatan. Acara ini berlangsung pada tanggal 30 Mei hingga 1 Juni 2025 dan dihadiri kurang lebih sebanyak 600 orang, yaitu para tamatan, orang tua, guru, staf, serta yayasan dari Sekolah Lanjutan Advent Purwodadi. Para siswa-siswi tamatan menamai angkatan mereka Chronicle dengan moto God's timing is always the best atau waktu Tuhan selalu yang terbaik, dengan tujuan however long God asks me to wait, I will wait. Selama apapun Tuhan memintaku untuk menunggu, aku akan menunggu. Serta ayat inti yang mereka ambil dari Pengkhotbah 3 ayat 1 yang berbunyi, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Acara ini dimulai pada hari Jumat dengan kebaktian pembukaan Sabat, dilanjutkan pada hari Sabat yaitu kebaktian sekolah Sabat hingga kebaktian pemuda Advent. Puncaknya pada hari Minggu diadakan upacara penamatan bagi para kelas tamatan SMP dan SMA Selapur. Acara ini dimulai dengan barisan masuknya para kelas tamatan, dilanjutkan dengan tarian pembukaan dari siswa bagian seni tari, amanat firman Tuhan, penyerahan ijazah secara simbolis hingga pembacaan prestasi dari para tamatan. Acara ini juga berlangsung dengan sukacita dan haru dengan adanya tanda penyerahan penghormatan para tamatan kepada orang tua masing-masing. Adapun para pembicara yang turut hadir selama rangkaian acara ini ialah Pendeta N. Moniaga sebagai pembawa firman Tuhan di pembukaan Sabat, Pendeta R. Tambunan, Direktur Bidang Pengembalaan Conference Jawa Kawasan Timur yang membawakan firman Tuhan di kebaktian Sabat, dan Isa Putra sebagai amanat pada acara penamatan. Kiranya melalui penamatan ini, para siswa-siswi yang tamat dapat terus melanjutkan pendidikan dan berguna bagi masyarakat dan pelayanan kepada Tuhan. Masih dengan berita penamatan, kita beralih ke daerah Sumatera Utara. Perguruan Advent Air Bersih Medan menamatkan 123 orang pada akhir tahun ajaran 2025 ini. Pada tanggal 16 hingga 18 Mei 2025, Perguruan Advent Air Bersih Medan mengadakan rangkaian acara penamatan bagi para tamatan sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan sekolah menengah kejuruan. Dengan mengambil tema sukses yang sejati,
kelas tamatan perguruan Advent Air Bersih Medan mengambil ayat tema yang terdapat dalam Yeremia 17 ayat 7-8 tentang berkat bagi setiap orang yang mengandalkan Tuhan. Acara ini berlangsung dengan meriah dan penuh dengan rasa bahagia dari para kelas tamatan, orang tua hingga para guru. Adapun para pembicara yang hadir ialah Pendeta Roy Hutasoid, Sekretaris Daerah Sumatera Kawasan Utara, sebagai pembicara di hari Jumat malam yang memberikan kekuatan untuk menjadi generasi penuh iman dan sukses. Pendeta Sugi Sitorus, Ketua Uni Indonesia Kawasan Barat, sebagai pembicara di hari Sabat yang menekankan agar para tamatan dapat berjalan dalam iman, berbuah dalam sukses. Serta Asiroha Situmorang, anggota awam profesional sebagai pembicara di puncak penamatan pada hari Minggu, yang menekankan untuk sukses bersama Tuhan, bukan kompromi dengan dunia. Kiranya melalui rangkaian acara ini, para tamatan dapat meneruskan pendidikan mereka, terlebih menjalankan ilmu serta firman Tuhan di dalam kehidupan mereka masing-masing. Berita penamatan tadi menutup jumpa kita hari ini. Jikalau Anda memiliki berita dari jemaat ataupun dari daerah Anda yang ingin ditayangkan dalam program WIN, Anda dapat menghubungi Direktur Komunikasi dari masing-masing daerah Anda yang telah kami tetapkan sebagai koresponden kami. Mari bersama-sama kita menyukseskan program Harvest 2025. Satu keluarga, satu jiwa, satu tahun. Akhir kata, saya Eva Retor undur diri dari hadapan Anda. Sampai bertemu kembali minggu depan hanya di WIN West Indonesia News. Stay informed, inspired, and in faith. Shalom, Tuhan memberkati.